Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Puspitasari, nomor induk mahasiswa 41032107254091. Saya berkuliah di Universitas Islam Nusantara dengan program studi PG PAUD. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Panduan Karya Ilmiah yang berjudul Penelitian Pengembangan Instrumen dengan topik mengembangkan dan menguji validitas serta reliabilitas alat ukur. Dosen pengampu Ibu Padila Rahma Goer MPD. Yang pertama, layar belakangnya. Pentingnya instrumen dan penelitian adalah instrumen memegang peran krusial sebagai pengumpul data. Kualitas data sangat bergantung pada kualitas instrumen yang digunakan. Permasalahan yang membelakangi pengembangan instrumen adalah kualitas dan kesesuaian yang ada, yang tidak sesuai, belum terstandarisasi. Untuk pengertiannya, menurut John W. Creswell, metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan pengujian teori melalui variabel yang diukur dengan angka dan dianalisis menggunakan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi teori. Metode pengembangan instrumennya adalah suatu proses sistematis untuk menguji dan merancang, menyusun dan mengevaluasi seperti tes atau kuesioner, hingga menghasilkan instrumen yang variabel, valid, reliable, dan fungsional untuk mengukur variabel fenomena tersebut. Untuk pengertiannya, menurut kemudian tujuan pengembangan instrumen bertujuan untuk menghasilkan hasil yang valid, menghasilkan alat ukur yang valid, reliable. Tujuan pengembangannya adalah agar instrumen benar-benar sesuai dengan desain penelitian dan objek yang akan diukur. Tujuan instrumennya adalah untuk mengukur. Tujuan instrumennya adalah variabel yang teliti. Kemudian untuk langkah strategi pelaksanaannya adalah yang pertama perencanaan dan konseptualisasi identifikasi. Yang kedua, pengembangan kisi-kisi merumuskan dimensi dan indikator. Yang ketiga, penulisan dan telaan instrumen dan penulisan butir. Yang keempat, uji coba lapangan. Yang kelima, analisis butir. Uji kualitas instrumen, uji validitas. Yang keenam, finalisasi instrumen dan seleksi butir. Kemudian untuk karakteristik penelitian pengembangan instrumen adalah yang pertama fokus pada validitas dan reliabilitas. Yang kedua prosedur literatif atau yang ketiga berbasis empiris. Yang keempat spesifik. Kemudian untuk karakteristik penelitian pengembangan instrumen, yang pertama untuk kelebihan utama dari pengembangan instrumen jenis kuantitatif. Yang pertama, tingkat dan validitas tinggi. Yang kedua, objektif dan terstandarisasi. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam skala besar. Yang keempat, generalisasi luas. Yang kelima, kemudahan analisis. Kemudian untuk kekurangan penelitian dari pengembangan instrumen jenis kuantitatif adalah yang pertama fleksibilitas sangat rendah.
Yang kedua, proses validitas menguras waktu dan biaya. Yang ketiga, tidak menangkap makna. Yang keempat, resiko jawaban responden biasa. Yang kelima, ketergantungan pada teori dan asumsi. Kemudian untuk langkah-langkah penerapan proses pengembangannya adalah yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua penyusunan kisi-kisi, yang ketiga validasi ahli, yang keempat uji coba lapangan, yang kelima analisis data uji coba, yang keenam revisi, yang ketujuh psikologi, yang kedelapan evaluasi. Kemudian tahapan utama penelitian adalah dalam jenis penelitian pengembangan instrumen. Yang pertama konseptualisasi, yang kedua penulisan butir, yang kedua penulisan validasi ahli, yang ketiga validasi ahli, uji coba empiris, yang keempat uji coba empiris, analisis data, yang kelima analisis revisi finalisasi. Kemudian untuk kesimpulannya adalah kesimpulan dalam penelitian pengembangan instrumen merupakan rangkuman dari proses dan hasil akhir perancangan alat ukur. Kesimpulan ini biasanya merangkum tiga hal utama produk yang dikembangkan, tingkat kelayakan, validitas atau reliabilitas, serta efek pustaka. Yang pertama, daftar pustaka Creswell, yang kedua, John Creswell, yang ketiga, Universitas Mataram, yang keempat, yang ketiga, Universitas Mataram, yang keempat, Innovational Journal. Untuk kesimpulannya adalah terima kasih. Demikianlah presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.